Tugas praktik, komunikasi lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan yang berlimpah. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teks rekon. Apa teks rekon? Teks rekon merupakan media untuk menceritakan ulang tentang suatu peristiwa, kejadian, atau kisah di masa lalu yang sedang diamati atau pernah dilakukan. Ada beragam bentuk teks rekon. Yang pertama, ada biografi tokoh. Yang kedua, ada teks cerita sejarah ataupun pengamatan penulis. Teks rekon mempunyai dua tujuan, yaitu untuk memberikan informasi dan hiburan bagi pembacanya. Teks rekon juga bisa membawa pembaca untuk ikut merasakan rangkaian peristiwa yang diceritakan. Teks rekon ini biasanya berisikan tentang kronologi peristiwa yang sudah terjadi. Fungsi utama dari teks rekon ini adalah untuk menuliskan hal-hal masa lalu yang didasari atas urutan peristiwanya. Struktur teks rekon meliputi judul, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Seperti jenis teks lainnya, teks rekon juga mempunyai ciri kebahasaan sendiri loh. Ciri kebahasaan teks rekon, kaidah kebahasaan biasanya digunakan untuk mengatur tata bahasa dalam suatu penulisan teks. Ciri kebahasaan dari teks rekon yaitu yang pertama, menggunakan kata kerja aksi dan kata kerja sifat. Yang kedua, melibatkan jawaban terhadap pertanyaan siapa yang sedang melakukan peristiwa apa yang menggunakan latar waktu lampau di suatu tempat tertentu. Yang ketiga, menggunakan kata penjelasan waktu untuk menjelaskan waktu lampau, misalnya pada masa itu, dahulu kala, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal agar peristiwa yang ditulis bisa lebih teruntut. Yang kelima, menggunakan kata tunjuk, waktu, dan tempat dalam suatu peristiwa. Yang keenam, menggunakan acuan untuk menguatkan berbagai informasi yang disampaikan. Yang ketujuh, menggunakan kalimat simpleks untuk menggambarkan peristiwa, aksi, atau keadaan. Dan begitu pula, ada jenis-jenis teks rekon. Teks rekon terbagi menjadi 3 jenis, yaitu rekon pribadi, rekon imajinatif, dan rekon faktual. Yang pertama, rekon pribadi. Rekon pribadi sering juga disebut sebagai biografi. Jenis teks rekon ini melibatkan penulis secara langsung pada peristiwa yang dialami. Yang kedua, rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah jenis pertanyaan yang sifatnya imajinatif karena di dalamnya terdapat imajinasi. Rekon imajinatif atau cerita ulang, imajinasi adalah cerita ulang yang disampaikan dengan detail. Yang ketiga, rekon faktual. Rekon faktual merupakan jenis rekon yang menceritakan fakta atau keadaan sebenarnya tentang suatu peristiwa yang terjadi. Jenis teks rekon ini berisikan tentang kejadian yang melibatkan eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan sebagainya. Dalam penulisannya, teks rekon faktual bersumber dari wawancara informan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, itu tadi ciri kebahasaan dari teks rekon dan beberapa jenis teks rekon. Tujuan teks rekon adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian yang pernah terjadi sesuai dengan urutan waktu kejadian. Teks rekon atau cerita ulang adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi kepada pembaca. Menganalisis teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, dan pesan, inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup dari tokoh tidak hanya bisa didapatkan dari teks yang berbentuk biografi, akan tetapi kita juga bisa menemukannya dalam bentuk teks rekon. Teks rekon merupakan jenis teks yang menceritakan kembali suatu kronologi peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman yang dialami di masa lalu dengan tujuan untuk memberi informasi atau menghibur pembaca. Untuk memahami sebuah teks, kita juga perlu mendalami struktur atau bagian-bagiannya. Teks biografi dan teks rekon berisi kisah kehidupan atau pengalaman seseorang yang berbentuk cerita dengan penyajian secara kronologis sesuai urutan waktu. Untuk itu, teks biografi dan teks rekon memiliki struktur yang sama terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Orientasi umumnya berisi nama, tempat, dan tanggal lahir.
latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Yang kedua, masalah atau peristiwa kejadian penting berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan hingga akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Yang ketiga, reorientasi merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Reorientasikan ini bersifat pilihan semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Contoh teks rekon. Berikut merupakan contoh dari teks rekon yang berjudul Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Orientasi. Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 28 Oktober 1928. Dari sejarah ini lahir beberapa poin penting terkait persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Urutan kejadian. Sebenarnya, Sumpah Pemuda 1928 diawali oleh dua pertemuan pemuda-pemuda Indonesia. Pertama, ada Kongres Pemuda I yang diadakan pada 1926. Kemudian, diskusi berlanjut pada Kongres Pemuda II. Pertemuan kedua ini diadakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Setelah mengadakan pertemuan, Ketua Kongres Pemuda II, Sugandi Djojo Puspito, menandatangani tulisan yang berisi poin-poin persatuan. Tulisan tersebut dibuat oleh Muhammad Yamin. Setelah itu diikuti anggota Kongres lain. Kini Sumpah Pemuda diabadikan di Museum Sumpah Pemuda. Reorientasi. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Sumpah Pemuda tidak muncul begitu saja. Semua poin di dalamnya bermula dari pertemuan pertama tahun 1926, kemudian disempurnakan lagi pada 1928 lewat Kongres Pemuda II. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.